kita? Udah tahu kenapa ya? Karena sekarang Jumat Agung. Makanya kita pakai topi hitam. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik yang di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan. Tuhan, kami berdoa, kami undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami karena kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya ini menjadi doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau mulai, tapi kita nyanyi dulu ya. Adik-adik ada yang ingat nggak lagunya? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ingat kan? Nyanyi ya. Bareng-bareng. Semuanya adik-adik yang ada di rumah ikutan nyanyi dan ikutan menari ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada Gimana adik-adik? Masih semangat nggak? Masih, Kak. Oke, harus semangat dong ya, karena kita mau memuji Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa ya? Yesus itulah satu-satunya. Nah, adik-adik masih ada yang ingat nggak? Yes, dong, Kak. Itulah. Masih, Kak. Ya, ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kamu nanya nih adik-adik Alkitabnya dan buku tulisnya sudah di depan adik-adik belum? Sudah, Kak. Sudah kan? Kalau sudah, yuk kita undang kakak sekolah minggu untuk menjelaskan firman Tuhan. Adik-adik harus semangat ya mendengarkannya. Siap, Kak. Shalom adik-adik. Shalom Kak, Apa kabarnya hari ini? saya anak Tuhan selalu ceria. Ya, kita harus selalu ceria ya, karena kita anak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih kami boleh datang lagi kepadamu Tuhan pada hari ini di ibadah kami untuk mengingat kematian Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus sekarang kami mau mendengarkan firman, berkati biar kami boleh mendengarkan firman dengan baik. Bicaralah Tuhan, sebab di sini hamba-Mu mau mendengarkan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Kita sama-sama buka dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Kita sama-sama baca ya. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita lagi ibadah apa sih hari Jumat ini? Ada yang tahu? Ibadah Jumat Agung. Jumat Agung itu memperingati apa? Memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus karena apa? Karena disalib di bukit Golgota. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu disalib di bukit Golgota, yang artinya adalah bukit tengkorak. Tentang kematian Tuhan Yesus itu mengingatkan kita akan salib Tuhan. Kalau buat orang-orang lain adik-adik yang bukan orang-orang Kristen, menganggap salib itu adalah suatu kematian, suatu kelemahan, suatu kegagalan atau suatu kebodohan. Tapi bagi kita orang Kristen, salib itu artinya apa? Salib itu artinya kemenangan. Kenapa kemenangan? Walaupun Tuhan Yesus sudah mati, tapi Tuhan Yesus mati agar kita dimenangkan. Dan Tuhan Yesus juga sudah menang melawan maut, melawan juga roh-roh jahat, dan memenangkan kehendak Bapa di dalam dirinya. Tahu nggak adik-adik? Penderitaan Tuhan Yesus, itu kesedihan Tuhan Yesus itu benar-benar dari awal Tuhan Yesus mau disalib. Adik-adik tahu nggak? Pada saat itu, dari seharian itu, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, Tuhan Yesus dihakimi oleh Pilatus, dibawa ke sini, dibawa ke situ, disuruh ke sana, disuruh ke sini untuk dihakimi. Terus Tuhan Yesus nggak bisa tidur adik-adik. Seharian itu dari pagi sampai malam sampai pagi lagi Tuhan Yesus nggak bisa tidur. Adik-adik ada nggak yang pernah nggak tidur seharian semalaman? Ada nggak? Pasti pusing kan? Kakak contohnya, kakak beberapa hari lalu baru nggak tidur dari pagi sampai malam, cuma tidur 2-3 jam doang. Baru habis itu bangun lagi subuh-subuh banget, tengah malam kakak bangun lagi. Tapi kakak bukan untuk dihakimi, tapi kakak kemarin melayani pasien di rumah sakit. Itu aja kakak ngerasa pusing, badan kakak langsung sakit. Apalagi Tuhan Yesus yang seharian Tuhan Yesus nggak tidur. Pasti Tuhan Yesus udah capek banget, dihakimi terus sama Pilatus, dihakimi sama banyak orang. Padahal Tuhan Yesus salah nggak? Padahal Tuhan Yesus nggak bersalah adik-adik. Dari awal Tuhan Yesus sudah sangat letih badannya, semua Tuhan Yesus alami.
pengadilan yang tidak adil, yang menyalah-nyalahkan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus capek banget. Padahal seharusnya adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak menderita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berdosa tidak? Enggak. Tuhan Yesus berbuat salah apa enggak? Enggak. Awalnya Pilatus juga bilang kalau Tuhan Yesus ini enggak bersalah. Tapi karena dia takut sama warga, sama masyarakat, sama orang-orang banyak, akhirnya Pilatus menghukum Tuhan Yesus, menghukum mati Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak salah. Harusnya Tuhan Yesus tidak perlu mengalami ini semua. Kasihan Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus nggak mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan karena Pilatus tidak berani mengambil hal yang benar, tidak berani memilih hal yang benar. Tapi dia malah mengikuti suara orang-orang yang belum tentu benar. Lengkap sekali penderitaan Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan Yesus tidak bisa tidur, udah badannya sakit semua. Tuhan Yesus juga disiksa, dicambuk, dipukul. Adik-adik pernah nggak dipukul sama orang tua? Pernah kan? Itu karena apa? Karena kita berbuat salah. Kalau kita berbuat salah, kita dihukum tidak apa-apa. Tapi hukumannya juga tidak parah banget, tidak sakit banget. Paling cuma dipukul aja sudah sakit kan? Ini adik-adik bayangin, Tuhan Yesus dipukul, dihajar, ditendang, ditonjok, bahkan Tuhan Yesus dicabik-cabik sampai ini Tuhan Yesus berdarah semua. Semuanya ini berdarah, dipakaikan mahkota duri sampai kepala Tuhan Yesus semua berdarah. Tuhan Yesus sudah kesakitan sampai Tuhan Yesus jatuh. Di situ Tuhan Yesus juga harus naik ke atas bukit membawa salib. Salibnya itu berat banget adik-adik. Tuhan Yesus sampai jatuh berkali-kali. Dan sampai akhirnya Tuhan Yesus sampai ke Golgota di Bukit Tengkorak. Kenapa namanya Tengkorak? Karena di situ tempat orang yang meninggal, orang yang dibuang tanpa dikuburkan. Tempat yang sangat hina sekali. Tempat orang-orang jahat. Tuhan Yesus harus di sana. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi dianggap bersalah. Cuma buat apa? Menebus dosa-dosa kita, mengalahkan maut untuk kita. Setiap tahun adik-adik kita memperingati Jumat Agung kan? Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus kan? Apa sih adik-adik maknanya? Yang pertama, kematian Tuhan Yesus itu adalah bukti kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan sama kita adik-adik. Siapa yang paling mencintai dan mengasihi kita? Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus rela dipukul buat kita semua. Rela dipukul buat adik-adik. Rela berdarah, didarahin tangannya, dicabik demi kita semua. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus mau bilang ke adik-adik, Bapa, Tuhan Yesus sayang banget sama adik-adik. Sampai dia rela untuk disalib, sakit, tangannya ditusuk paku. Demi kita adik-adik. Salib adalah gambar dari kemenangan kita. Kalau Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut, kita mau nggak adik-adik? Kita masih mau menyalibkan Tuhan Yesus? Enggak kan? Kita masih mau menyakiti Tuhan Yesus? Enggak kan? Makanya itu kita harus nggak boleh bohong-bohong lagi, nggak boleh nakal-nakal lagi. Karena kalau kita nakal, kita suka bohong, Tuhan Yesus sedih. Jadi kita jangan bohong ya, jangan bikin Tuhan Yesus sedih. Oke adik-adik. Lalu yang ketiga, bahwa firman Allah yang kita dengar sekarang masih hidup sampai saat ini. Bahwa firman Tuhan itu masih ada sampai saat ini. Makanya kita harus sering-sering baca Alkitab, baca firman Tuhan dan melakukannya. Dengan cara apa? Jadi anak-anak Tuhan yang baik, gak suka bohong, jangan nakal, terus rajin berdoa, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan sudah mengasihiku. Maaf kalau Tuhan Yesus harus disalib demi dosa-dosaku. Begitu adik-adik ya. Adik-adik mau kan sayang sama Tuhan? Mau. Kita harus sayang sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah sayang banget sama kita. Semoga
Melalui perayaan kematian Tuhan Yesus ini, kita semakin dimampukan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sayang Tuhan, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Selamat Jumat Agung adik-adik. Selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Mari kita jadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, yang tidak menyakiti hati Tuhan, yang gak bikin Tuhan sedih. Karena Tuhan Yesus sudah sedih banget pas mau disalib. Kita jangan buat Tuhan Yesus sedih lagi ya. Amin. Kita bersatu dalam doa ya. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk salib. Tuhan Yesus sudah mau disalib bagi kami. Ajar kami Tuhan, biar kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, gak bikin Tuhan Yesus sedih lagi. Kami gak mau lagi jadi anak-anak yang nakal Tuhan Yesus. Kami mau ingat terus semua kebaikan Tuhan. Kami mau ingat terus perasaan Tuhan, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Banyak yang belum sempat kami sampaikan di doa kami ini, tapi kami percaya Tuhan sudah mengetahuinya. Berkati semua adik-adik sekolah minggu di persekolahannya. Tuhan Yesus mampukan, berikan kepintaran. Berkati orang tuanya agar bisa menjadi orang tua yang berhikmat untuk mengajari adik-adik. Berkati gereja kami HKBP Baraja. Tuhan Yesus yang memimpin gereja kami. Ini menjadi doa kami. Minta maaf untuk semua dosa kesalahan kami ya Tuhan. Biar tidak menghalangi berkat Tuhan pada kami, dan biar tidak bikin Tuhan Yesus sedih lagi. Dan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mohon pada-Mu Bapa. Yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik, kita menutup ibadah sekolah minggu. Kita angkat pujian dengan lagu Hidup Ini Adalah